Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Luar biasa, minggu lalu kita telah diingatkan ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami satu persekutuan dengan Tuhan. Hidupnya semakin diubahkan, bahkan hatinya semakin dipulihkan. Dia menjadi orang yang dikatakan memiliki hati yang paling lembut di muka bumi. Ini satu hal yang menjadi keistimewaan Musa, karena dia mengalami proses yang luar biasa, proses hati, sehingga dia bisa mengenal pribadi Tuhan, dia bisa melihat pribadi Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan hari ini kita akan kembali lagi belajar bagaimana memahami wujud pribadi Allah yang besar itu, memahami wujud pribadi Sang Pencipta. Melalui Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah yang benar, Allah yang dicari-cari oleh manusia sampai hari ini. Walaupun masih banyak perdebatan, orang mencari kebenaran harusnya didasari dengan hati yang murni, tanpa kebencian. Amin Bapak Ibu Saudara, tanpa kebencian, tanpa maksud-maksud yang lain, dengan ketulusan hati, kemurnian dan kesucian hati, kita mencari pribadi Allah, kita akan berjumpa dengan Dia. Amin Bapak Saudaraku, karena Yesus datang, Dia memberikan satu kabar baik, bukan kabar kabur, bukan kabar burung, bukan kabar buruk, tapi kabar baik, kabar tentang kerajaan surga. Ya, tidak ada kerajaan lain selain kerajaan Yesus yang akan ditegakkan, yang akan hadir sampai manusia semua memahami kebenaran, memahami pribadi Allah dalam wujud Kristus Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 12 mengatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ini ungkapan hati, ya, Paulus ketika dia mengenal pribadi Yesus. Walaupun sebagai rasul, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui wujud suara. Ya, melalui wujud suara yang dia dengar. Dan dia meyakini betul bahwa suara itu adalah suara Yesus. Kenapa? Karena suara itu juga berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak saudaraku, sebagai orang-orang percaya, jika kita belajar tentang wujud Allah, Yesus juga berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Yesus berkata, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang seringkali bertanya, Yesus sendiri berkata, Allah itu roh. Kenapa Yesus kok dijadikan Allah, dijadikan Tuhan? Karena mereka belum mengerti, karena mereka belum memahami. Bapak Ibu Saudaraku, memahami orang lain itu memang susah. Jujur, kita harus belajar memahami suami, memahami istri, memahami anak, mengerti orang lain. Kita harus memposisikan diri dengan benar. Itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi mengenal pribadi Tuhan, yang sampai hari ini banyak orang berdebat tentang Yesus. Yesus kok Tuhan, Yesus manusia, Dia hanya nabi, Dia bukan Tuhan. Banyak orang yang memperdebatkan hal ini, bahkan mereka berani memberikan nyawanya hanya sebuah keyakinan yang memang belum tentu benar. Saya yakin ketika kita mencari kebenaran, dengan ketulusan hati, saling menghormati, saling menghargai, Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu. Amin. Jadi Yesus tidak pernah menyampaikan, membawa kabar tentang agama, tapi Yesus mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan. Agamanya ada di Indonesia dan negara-negara tertentu. Yesus tidak mengajarkan agama. Yesus mengajarkan kebenaran karena Dia adalah kebenaran. Yesus mengajarkan tentang hidup yang kekal. Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Yesus mengajarkan tentang keselamatan. Bagaimana manusia bisa berkenan di mata Tuhan. Ini yang Yesus ajarkan.
Yesus tidak pernah membawa satu pengajaran untuk saling membunuh. Yesus mengajarkan tentang kasih karena Dia adalah kasih. Amin, Bapak Saudaraku, sehingga Paulus berkata, sekarang ini kita masih melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita belum melihat wujud pribadi Allah yang sesungguhnya. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Seperti hari ini kita bisa saling melihat wajahnya. Ya, ada tai lalatnya, wajahnya, bentuknya, mukanya, oval, bulat, dan lain sebagainya. Ya, kita akan bisa mengamati. Jelas Bapak Saudara, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, kata Paulus. Kita memang belum sempurna semua. Kenapa kita harus saling membenci? Kenapa kita harus saling mendengki, iri hati? Kenapa kita harus tidak suka dengan si A, si B yang beragama lain? Yesus tidak mengajarkan untuk saling membenci. Karena memang kita ini belum sempurna untuk mengenal pribadi Allah yang hidup, Allah yang benar-benar pribadi Allah. Sehingga melalui firman Kristus kita diajar untuk bisa mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jelas dikatakan, tetapi nanti akan mengenal dengan sempurna. Ada waktunya kita akan mengenal. Ada waktunya kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan wujud yang sesungguhnya. Seperti Paulus dikatakan, seperti aku sendiri dikenal. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sampai hari ini manusia mengharapkan dan tentunya rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Sang Pencipta. Dan orang yang percaya adanya Tuhan selalu berkata, semua akan kembali kepada Sang Kuasa. Ya, kembali kepada Pencipta segala sesuatu. Jika kita meyakini kalau kita akan kembali kepada Tuhan, kita harus mulai persiapkan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kematian tidak ada yang tahu. Tidak harus sakit, tidak harus punya masalah, tidak harus mengalami satu musibah. Orang pulang ke rumah Bapa, ke rumah Tuhan. Tapi orang sehat pun jika Tuhan menghendaki, kita bisa dipanggil. Ya, kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Ini dalam konteks, dalam konsep yang berbeda. Karena kita masih tinggal dalam dunia ciptaan Tuhan. Kita masih tinggal dalam dunia yang real, tubuh sementara. Jadi ketika kita berbicara tentang pribadi Allah yang roh, yang sudah ada, yang ada dan selamanya akan ada. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita akan lihat dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat ini menjadi dasar ya bahwa kita sebagai manusia adalah serupa, segambar dengan Allah. Amin. Jika kita ingin melihat wujud pribadi Allah, kita juga diajar melihat ya manusia-manusia. Kenapa kita harus saling menghormati, mengasihi, mengampuni manusia? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu, dengan segala kemampuanmu. Dan kasihilah manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jika kita melihat sesama kita, kita melihat pribadi Allah. Amin. Setuju Bapak Saudaraku? Ya, poin pertama ini menjadi dasar untuk kita bisa memahami wujud pribadi Allah. Kalau kita melihat pribadi Allah kita ini tidak mampu, kita pasti akan lenyap. Seperti orang-orang Israel ketika dia mendengar gunturnya saja mereka sudah takut. Mendengar suara gunturnya ya yang menggelegar ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, orang-orang Israel tidak boleh mendekat. Kalau mendekat mati. Hari ini kita bisa mendekat karena Kristus. Kita bisa mendekat karena pengorbanan Kristus. Dia yang membukakan singkap ya tirai yang terbelah, wujud daripada pribadi Allah terbuka. Bukan berarti pribadi Allah tidak bisa dipahami oleh manusia. Bukan berarti pribadi Allah tidak bisa dimengerti oleh manusia. Pribadi Allah bisa memiliki satu hubungan dengan kita sebagai manusia. Karena memang pribadi Allah rindu supaya manusia-manusia ciptaannya
memiliki hubungan yang manis dengan pribadinya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita sekali lagi diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Itu adalah wujud kasih Tuhan. Memang kita masih melihat orang-orang yang cacat, orang-orang difabel, orang-orang yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Bukan berarti mereka dianggap kita melihat dengan sebelah mata. Kemudian mereka kita anggap hal yang kurang baik atau merendahkan mereka. Tapi Tuhan punya rencana bagi setiap manusia yang ada di muka bumi. Amin. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Jelas banyak firman Tuhan mengingatkan. Supaya kita bahkan dengan binatang pun, kita harus betul-betul menjaga dan memeliharanya. Apalagi dengan manusia. Bapak Ibu Saudaraku, poin pertama ini menjadikan kita mengerti. Kemudian dikatakan selanjutnya dalam ayat 26, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi sekali lagi manusia Tuhan ciptakan supaya mereka berkuasa sebenarnya. Berkuasa di sini supaya mereka bisa dipercaya untuk mengelola bumi dan isinya. Namun kita melihat jujur sekarang ini, dunia hancur, dunia rusak oleh karena manusia sendiri. Oleh karena keinginan hawa nafsu manusia. Itu semua karena dosa. Bapak Saudaraku, dunia hancur karena hanya sekedar saya kembali teringat masalah sepele, masalah tidak taat. Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan larang. Hal sepele ya ini nampaknya. Tetapi dampaknya luar biasa. Saya diingatkan oleh Tuhan, kadang hal kecil bisa merusak sesuatu yang besar. Sehingga ada pepatah, setitik nila rusak susu sebelanga. Itu artinya satu kesalahan sedikit bisa merusak segala sesuatu. Kesalahan satu orang menjadi dampak banyak orang. Ya, oleh sebab itu dosa Adam, dosa satu orang berdampak sampai hari ini manusia kena semuanya. Dan itu hanya bisa ditebus, itu hanya bisa dihapuskan oleh karena Tuhan sendiri, melalui cara Tuhan sendiri, melalui karya salib penebusan. Kenapa Yesus harus disalib? Karena memang harusnya kita ini yang salah, harusnya yang disalib. Jangan salah Bapak Saudaraku. Harusnya kita yang binasa. Tapi kenapa Yesus yang disalib? Dia yang tidak bersalah, tidak bernoda. Sebagai pribadi Allah yang dalam wujud manusia. Firman yang menjadi manusia. Itulah yang menjadi hakim juga atas hidup kita. Yang juga menjadi penebus dosa atas hidup kita. Kita harus yakin. Karena jika kita tidak yakin, dosa itu akan tetap ada dalam hidup kita. Maka kita bersyukur jika kita percaya kepada Yesus. Mengaku dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Maka dosa kita akan diampuni. Amin, Bapak Saudaraku. Sekali lagi berbicara tentang memahami pribadi Allah yang hidup. Allah yang besar. Tuhan berkata bahwa aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketika saya merenungkan, baiklah kita. Jangan lupa ini Bapak Saudaraku, baiklah kita. Kalimat kita ini itu berbicara tentang beberapa. Ya, kita yakin pribadi Allah itu Tritunggal, ya, satu dalam tiga, tiga dalam satu yang kadang sampai hari ini menjadi perdebatan. Bahkan sampai eyel-eyelan, saling mencerca, menghina, merendahkan. Ketika orang saling merendahkan, berdebat tidak bisa dengan hati yang lembut, hati yang tulus, orang tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang diperlukan adalah hati yang rendah, hati yang tulus mencari kebenaran. Ya, berbicara tentang baiklah kita, pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mereka bersepakat, ya, mereka dalam kesatuan. Bukan ada tiga. Ini yang seringkali juga menjadi perdebatan. Pribadi Bapa, Putra, Sang Firman yang telah menjadi manusia, dan Roh Kudus. Ini satu pribadi yang satu.
Karena firman Tuhan sendiri berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Apakah itu bukan manusia kalau hanya tubuh saja? Zombie kalau tubuh saja, tanpa roh, tanpa jiwa. Tapi kita akan melihat, Bapak-Ibu Saudaraku, ya ketika kita memahami pribadi Allah, wujud Allah, jelas manusia itu diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Jadi kita harus menghargai setiap manusia, bagaimanapun bentuknya, dari manapun asalnya, jika itu manusia, ciptaan Tuhan, kita harus menghargai, bahkan mengasihi. Karena Yesus mengajar kita untuk saling mengasihi. Amin. Ya, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu, diulangi lagi, menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Menurut gambarnya. Jadi manusia ketika berimajinasi tentang pribadi Allah, lihatlah sekitarmu, orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Mereka juga bisa melakukan mujizat oleh kuasa Tuhan. Walaupun ada dengan kuasa-kuasa gelap. Ada memang. Tapi kita rindu sebagai orang percaya dipanggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, karena kita diciptakan Tuhan serupa dengan segambar dengan wujud pribadi Allah. Amin. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini perintah Tuhan. Jika manusia tidak jatuh dalam dosa. Ya, diberi kepercayaan mengelola bumi dan isinya. Namun ketika mereka jatuh dalam dosa, semuanya rusak. Seperti tadi pepatah, setitik nila rusak susu semuanya. Ya, sebelangnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, 1 Korintus pasal 15 ayat 38. Poin yang kedua, kita akan melihat, tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu saja, kan banyak bintang, ya. Itu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ini poin yang kedua, Bapak Saudaraku, memahami makna tubuh yang berbeda-beda. Jelas Tuhan memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kita melihat ada biji-bijian itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Ya, ada biji durian, ada biji kelengkeng, ada biji pepaya, ada biji sesawi, biji yang paling kecil di antara banyak biji. Ya, sehingga ada firman, jika imanmu sekecil biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Ya, sekecil apapun kita percaya adanya Tuhan. Ya, percaya kepada Sang Pencipta, adanya yang pencipta ini, itu membuat kita akan semakin damai. Kenapa? Karena ketika kita mengakui adanya Tuhan, kita akan dibuat untuk semakin memahami pribadi Tuhan. Kita akan diajar memahami siapa pencipta. Jadi bersyukur jika kita memiliki iman yang kecil. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Berbicara tentang daging aja Bapak Saudaraku, kita itu dagingnya beda. Manusia beda dengan daging binatang.
Walaupun sekarang banyak manusia makan daging binatang yang seharusnya tidak boleh, seharusnya untuk kesehatan dan untuk yang lain, Bapak Saudaraku, karena sudah tidak boleh. Namun banyak manusia-manusia yang masih makan daging-daging yang aneh-aneh, Bapak Saudaraku. Kita tidak berbicara tentang itu, tapi kita di sini diajar bahwa daging manusia berbeda dengan daging ciptaan Tuhan yang lain. Biji saja berbeda-beda, keluarnya juga berbeda-beda. Sehingga ayat 40, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Karena kita sekarang tinggal di dunia, kita mengenakan tubuh duniawi, tubuh yang sementara. Kenapa sementara? Karena kelak kita akan diubah. Tubuh yang sementara ini akan mengenakan sesuatu yang sifatnya kekal. Karena kita diciptakan dari tanah, kembali kepada tanah. Yang kekal akan kembali kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ayat 40, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaannya pun berbeda. Mungkin manusia di dunia ini kalau tubuhnya dipakai baju yang keren dengan perhiasan-perhiasan, itu akan kelihatan sempurna. Ya, apa yang nampak di dunia ini yang kelihatan sempurna, belum tentu sempurna di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat cara yang beda. Tuhan melihat hati manusia yang sempurna. Walaupun sampai hari ini belum ada yang sempurna, manusia masih tinggal di dunia. Belum ada yang sempurna. Kapan sempurnanya? Ya kalau kita besok sudah ketemu sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada perbedaan tubuh surgawi dan tubuh duniawi. Kemuliaan surgawi dan kemuliaan duniawi. Berbeda. Makanya dalam kekristenan, Kristus dia lahir ke dunia, itu menunjukkan wujud kemanusiaannya. Yesus dengan wujud kemanusiaannya lahir dari seorang perawan suci. Kenapa dia dikatakan suci? Karena belum dijamah laki-laki. Tidak hanya belum dijamah laki-laki, karena dia memang dilihat berkenan di mata Tuhan. Maria. Dan dia lahir memang tanpa bapa. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengerti pribadi Yesus. Dia lahir di kandang domba. Dia seperti manusia biasa. Bahkan dikatakan sebagai hamba. Dia menghamba. Orang tidak menganggap. Namun, karena dia adalah pribadi Tuhan, kita tidak bisa menyangkal bahwa dia adalah satu pribadi Allah yang rela turun ke dunia untuk menunjukkan bukti kasih-Nya kepada manusia. Walaupun sampai hari ini masih banyak mereka yang belum percaya. Namun ada waktunya mereka yang belum percaya hari ini, Tuhan pasti akan jamah. Ya, jika mereka mau membuka hati. Jika hari ini masih ada orang yang masih berkeras, tidak dan belum percaya kepada Yesus, ada waktunya mereka akan melihat, mendengar, dan membuka hati, atau menutup hatinya. Karena memang firman Tuhan juga berkata, ada mereka yang ditentukan, dalam arti ditentukan, bukan Tuhan yang menentukan. Mereka memilih sendiri menutup hati mereka untuk tidak mau menerima pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang wujud Allah, kita perlu apa yang namanya memahami, mengerti. Dan ini adalah hubungan pribadi. Bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar percaya yang didengar, namun mereka memiliki satu pengalaman pribadi. Ini yang menjadikan orang-orang kuat, percaya kepada Yesus, bahkan mau mati untuk Yesus. Kenapa murid-murid Yesus mereka berani mati? Dan mereka menganggap kematian oleh kemuliaan. Karena mereka tahu, ketika mereka mati akan berjumpa bersama dengan gurunya, Yesus Kristus. Demikian juga kita, Bapak Saudaraku. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita jaga tubuh kita ini. Firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa tubuh yang kita diami ini adalah persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dikuduskan oleh firman Tuhan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau orang berkata ibadah, mau ibadah yang sejati, hiduplah dengan penuh kebenaran. Persembahkanlah tubuhmu
kepada Tuhan. Seperti Yesus. Dia memang tidak menikah. Dia juga mengalami apa yang namanya lapar, haus. Dia juga kalau disinggung ya bisa juga tersinggung. Dia juga bisa marah. Bapak saudaraku. Namun dia tidak berbuat dosa. Hatinya kita yakin terjaga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, banyak hal yang dialami oleh Yesus, namun dia tidak berbuat dosa. Kita diajar oleh Tuhan untuk memberikan tubuh kita ini. Yang harusnya kita binasa, namun karena Yesus sudah memberikan pengampunan, mari kita jaga hidup kita. Kita betul-betul berikan yang terbaik hidup kita, tubuh kita ini. Karena kelak kita akan ganti dengan tubuh kemuliaan. Kemuliaan bintang yang satu dengan bintang yang lain saja berbeda. Berarti di surga pun, ya ini imajinasi Bapak Saudaraku ya. Kelak kita akan menerima kemuliaan masing-masing. Upah kita masing-masing. Ya. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita juga diberikan gambaran. Kemuliaan bintang dengan matahari, dengan bulan itu berbeda. Semakin dekat dengan sumber cahaya, maka dia akan semakin bersinar. Semakin jauh, terangnya akan kecil. Ini sebagai ungkapan saja, gambaran dan imajinasi saja, Bapak Saudaraku. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin memancarkan terang itu. Amin. Oleh sebab itu kita harus jaga hidup kita. Dua perkara yang hari ini kita bahas. Bagaimana kita ini seluruh manusia diciptakan serupa dan segambar dengan pribadi Allah. Jika kita ingin membayangkan pribadi Allah, lihatlah manusia-manusia yang ada sebagai ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa juga pakai mereka untuk melakukan banyak hal. Makanya kita diajar untuk saling mengasihi. Dan percaya kepada Tuhan sendiri sebagai pribadi Allah. Ya, kita di sini diajar. Juga mengenai tubuh. Tubuh fana ini akan diganti dalam sekejap mata. Diganti dengan tubuh kemuliaan. Oleh sebab itu jaga tubuh kita ini. Baik kesehatan, ya kita pun juga harus menjaga pola makan kita. Kehidupan tubuh kita ini harus kita rawat bukan untuk memuaskan keinginannya, tetapi memuaskan apa yang Tuhan inginkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan akan saya akhiri di dalam Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Ayat ini kenapa saya sampaikan? Ini untuk membuktikan bahwa pribadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Kalau dua minggu yang lalu saya sampaikan, Yesus itu sudah ada. Ya, Yesus itu sudah ada bahkan mengajar Musa memiliki hati yang lembut. Karena Yesus sendiri berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Memang Yesus belum menyatakan diri sebagai manusia. Karena Yesus punya tahapan waktunya. Di zaman Adam sampai dengan zaman Abraham. Abraham sampai zaman Musa. Musa sampai zaman Yesus. Semua ada proses, ada tahapannya. Dan ketika Yesus menyatakan diri kepada dunia, itulah waktunya. Dia harus mengalami apa yang namanya penderitaan. Karena apa? Dosa. Bapak Ibu Saudaraku, berbicara tentang wujud atau pribadi Allah. Melalui Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana manusia-manusia bisa berkenan. Kenapa ketika Yesus selesai dibaptis, ada suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan." Kenapa? Karena memang pribadi Allah sendiri. Satu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Mereka lah pribadi Allah sendiri. Menunjukkan kepada manusia. Supaya manusia itu melihat dan percaya. Namun masih ada yang masih belum percaya. Kita hanya bisa berdoa. Supaya manusia-manusia jangan keras hati. Orang yang ingin dimengerti, jangan keraskan hati. Mari kita belajar untuk juga mengerti. Suami, istri, anak, menantu, mertua, bahkan teman sahabat, mari kita belajar untuk bisa saling memahami, saling mengerti, saling menerima, saling melengkapi, bahkan saling memberi apa yang bisa dibagikan.
Saya yakin ketika kita menangkap hal ini, hidup kita sebagai tubuh Kristus, kita akan menerangkan menjadi terang bagi dunia ini. Dan kita pasti akan menjadi berkat nama Tuhan yang dimuliakan. Amin, Bapak Saudaraku. Sekali lagi, tetap semangat dan semakin mengenal pribadi Yesus. Karena ketika kita mengenal pribadi Yesus, hidup kita akan semakin berkenan dan kita akan mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan, pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami percaya firman-Mu membersihkan hidup kami. Bahwa kami semakin masuk dalam rancangan-Mu. Rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Sehingga kami menjadi serupa dengan gambaran putra-Mu, Yesus Kristus, menjadi orang-orang, menjadi jemaat, menjadi umat yang dikuduskan, umat pilihan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku